Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan dari IKOR 2018D NIM 117. Video kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi mengenai penyakit ketinggian. Ya, penyakit ketinggian adalah gangguan pada paru-paru atau otak, paru-paru dan otak yang biasa terjadi pada seseorang yang baru pertama kali mendaki. Biasanya orang tersebut itu mendakinya terlalu cepat ya pada ketinggian tertentu, karena pada ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut, tekanan udara itu sudah mulai menurun dan oksigen mulai menipis. Maka dari itu ada baiknya kalau kita mendaki tidak terlalu cepat, dikarenakan tubuh kita butuh untuk beradaptasi beradaptasi dengan oksigen atau tekanan udaranya ya. Kemudian ada 3 jenis penyakit ketinggian. Yang pertama AMS atau penyakit yang biasa atau paling sering terjadi. Kemudian ada HC, yaitu penumpukan cairan di otak yang menyebabkan otak mengalami gangguan dan membengkak. Yang ketiga ada HP, yaitu penumpukan cairan yang ada di paru-paru, ini menyebabkan gangguan fungsi pada paru-paru. Kemudian ada kondisi yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan ketinggian. Yang pertama, orang-orang yang tinggal di dataran rendah, kemudian punya catatan dia pernah mengalami penyakit ketinggian. Kemudian orang-orang yang belum terbiasa tapi mendakinya terlalu cepat, kemudian jalur pendakiannya terlalu sulit atau ya sulitlah untuk dilewati ya, dan itu butuh banyak banget energi. Kemudian orang-orang yang mengalami gangguan jantung, paru-paru, dan sistem saraf. Selanjutnya ada gejala yang paling sering kita temui pada orang-orang yang mengalami penyakit ketinggian. Yang pertama, mereka sulit tidur, kelelahan, mual dan muntah, sakit kepala, jantungnya berdetak dengan cepat, kemudian sesak nafas ya. Nah, apabila kita menjumpai seseorang dan ciri-ciri tersebut, langkah atau pertolongan pertama yang kita lakukan yaitu segera bawa atau turun seseorang tersebut yang mengalami gangguan ketinggian ke tempat yang lebih rendah ketinggiannya. Kemudian selagi dalam perjalanan turun, dilonggarkan pakaiannya biar ada ruang yang cukup untuk bernafas ya. Kemudian pastikan minum air putih yang banyak biar tidak kekurangan cairan, tidak dehidrasi. Kemudian jika mengalami sakit kepala, pusing, dan badannya kurang enak, sebaiknya minum obat seperti paracetamol. Yang keempat, pastikan tidak memberikan minuman beralkohol dan obat tidur pada penderita. Kemudian ada penanganan yang akan dilakukan oleh dokter jika mengalami gangguan ketinggian. Yang pertama ada obat acetolazamide untuk meredakan sesak nafas. Kemudian ada dexamethasone yang mengurangi pembengkakan di otak. Kemudian ada nifedipine untuk meredakan nyeri dada dan sesak nafas. Kemudian ada fosfodiesterase untuk meningkatkan aliran darah ke paru-paru. Cara untuk mencegah kita mengalami gangguan ketinggian itu mudah. Yang pertama, pastikan kita sudah beradaptasi ya tubuh kita dengan keadaan tersebut. Yang pertama, kita pastikan mendaki terlebih dahulu yang tidak terlalu tinggi, sekitar 300 meter lah perharinya. Kemudian kita akan naik step ke ketinggian 600 meter ya. Tapi setelah melakukan pendakian 600 meter ini, ada baiknya kita istirahat 1-2 hari setelah melakukan pendakian. Kemudian pastikan kita punya
stamina yang cukup dengan latihan ya, latihan pendakian atau bersepeda atau jogging lah sebelumnya. Kemudian pastikan banyak minum air putih untuk menjaga dehidrasi dan cairan dalam tubuh kita. Dan pastikan sebelum mendaki ada baiknya kita makan karbohidrat yang cukup tinggi untuk memberikan tenaga yang cukup ya. Oke, sekian video dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.